Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Emma di BBS Podcast episode yang ke-5. Ini 10 ya? 5. Nah sekarang kita ada tamu dari, gak jauh-jauh dari teknik, tapi sekarang teknik informatika. Nah setelah ini kita bakal banyak ngebahas tentang komputer-komputeran juga. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Mungkin walaupun mereka emang udah terkenal ya di informatika, tapi kita tetap kenalan aja dulu. Nice. Beneran. Disclaimer, Pro disclaim aja kalau terkenal. Oke. Amin. Mulai dari gua aja ya? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama gua Fahmi Patrobi Akmal, dipanggilnya Akmal, dari Prodi Teknik Informatika angkatan 22. Perkenalkan, nama gue Nathan, gue dari Prodi Teknik Informatika angkatan 22 juga. Ya berarti kita emang 33 angkatan 22 juga semuanya. Nah karena kita bakal ngebahas tentang informatika, jadi pertanyaan awalnya banget, kenapa sampai kalian masuk ke teknik informatika? Gua dulu, lu dulu. Silakan Mas. Boleh. Alasan ini Kenapa alasan memilih? pribadi sebenarnya sih ya. Sambil cerita aja. Sebenarnya gue dari kecil emang suka ngutak-ngatik. Ngutak-ngatik komputer. Jadi emang kelihatan tuh kalau gue suka gitu di komputernya gitu. Nggak cuman sekedar main game atau yang ada di komputernya, tapi gue beneran gue otak-atik, beneran gue pretelin. Tuh gue buka, iya isinya apa, fungsinya buat apa tuh gue cari tahu. Berarti emang dari kecil? Dari kecil. Pas masih kecil kayak gini? Iya, segini lah. Oh, lanjut. Ya gitu, terus buat alasan realistisnya, kenapa gue milih Prodi Teknik Informatika, karena di zaman digitalisasi ini, jelas prospek kerjanya yang gue lihat sih sangat luas ya. Benar. Jadinya gue milih Teknik Informatika gitu. Pasti semua orang setuju kalau itu prospek kerjanya. Karena sekarang apa-apa komputer, apa-apa IT. Iya. Oke, kalau Nathan alasannya apa? Sama kah? Kalau buat gue kurang lebih mirip sama Mas Akmal. Mas Akmal. Kalau dari kecil emang suka gitu ya, karena ada komputer kan, bokap beli buat kakak sekolah waktu itu. Jadi gue juga mainin komputernya. Cuman gue nggak nyampe ngotak-ngatik sih. Masih rusak kayak. Nggak sebandel gue berarti. Iya. Cuman ya dari situ mulailah ketertarikan terhadap komputer, sampai akhirnya mulai lagi kayak main game, ngedit video, foto. Akhirnya dapatlah rekomendasi dari orang tua sama kakak juga kan buat jurusan kuliah. Akhirnya direkomendasiin ya di Teknik Informatika itu sendiri. Karena mungkin ini kali ya, lagi masa peralihan dari konvensional ke digital gitu. Mungkin itu juga salah satunya kenapa gua milih Teknik Informatika. Bener sih, kalau gue juga pas SMA nih, kalau mau ditanya ke orang tua, mah kira-kira jurusan kuliah apa ya? Pertama kali yang disebut itu informatika. Lu so asik bang. Serius? Beneran. Sampai nyokap lu bilang gitu? Nyokap gue sama bokap gue bilang informatika karena apa? Karena mereka kan pengen anak-anaknya tuh, apalagi gue, dia pengen anaknya tuh masuk ke dunia kepolisian atau tentara lah. Tapi karena satu dan lain hal, dia cari cara nih, gimana caranya gue tetap kuliah, tapi bakal masuk TNI. Dan pas dicari-cari ternyata buat lulusan S1 buat masuk TNI, itu kuota paling banyak, kalau waktu itu yang dia baca, itu teknik informatika. Oh gitu. Jadi dia bilang, Di kepolisian itu? di TNI kalau nggak salah. TNI? Iya. Dia bilang, masuk informatika aja lah, abis S1, baru daftar TNI. Pokoknya di top of mind dia itu informatika. Oh bisa gitu ya? Nggak tahu. Karena menurut dia mungkin sebagai orang tua dia ngelihat zaman sekarang tuh digitalisasi emang bener-bener seberkembang itu. Benar. Jadi walaupun orang tua udah agak tua tapi mereka masih sadar. Oh ternyata sekarang emang udah era digital. Yep. Oke, selanjutnya kalau misalnya informatika dianalogikan sebagai benda atau sebagai sesuatu lah yang mudah untuk dipahami. Kira-kira teknik informatika itu apa dan kenapa? Ya,
setelah kita ngobrol, kita kan gak jauh-jauh dari komputer ya. Iya. Udah pasti bendanya komputer pasti. Iya sih. Iya gak sih? Lu dengar bahasa informatik pasti nggak jauh-jauh, pasti bayangan di kepala lu adalah komputer gitu. Tuh. Yang paling gampang buat Dianalogikan iya, ya? dianalogikan komputer sih. Karena emang teknik Iya. informatika mempelajari tentang komputer juga ya. Iya. Bener sih. Iya. Gue dari kemarin bikin pertanyaannya tuh gue cari, wah jawabannya apa ya? Ternyata sesimpel itu ya? Iya. Tapi kalau gue mungkin agak beda dari Beda. Ada perspektif Beda, lain nih. gue mungkin nganalogiinnya pakai Rubik. Rubik. Karena Apa gue tuh sempat Rubik? struggle di informatika. Gue tuh diajarin sama Mas Akmal waktu itu. Iya. Alpro Oh, dia kan kaget gitu-gitu sendiri kan. Gue struggle kan. Gue belajar lah. Karena Rubik kan ngacak nih. misalkan. Kaca, pakai rumus juga. Ya, gimana cara kita bisa jadiin itu semuanya warnanya akhirnya sama, tuh setiap sisinya. Nah, menurut gue kayak gitulah kira-kira informatika. Ya Buat berarti kita menyelesaikan suatu masalah. harus ada rumus dan segala macam. Ada logiknya. kayak gitu. Bener sih. Gue baru kepikiran Rubik loh. Iya. Karena emang gue bisa main Rubik juga. Gue ngeliat Rubik emang bener-bener dari acak-acakan pasti ada satu rumus yang pasti. Iya, betul. Di informatika berarti gitu juga. Ada satu Maksudnya kayak misalnya Rubik ke acak-acak nih. Tapi rumusnya step-stepnya sama. Yang patennya. Yang patennya sama. Berarti sama aja. sama mungkin ya. Bener sih kalau analoginya Rubik. Karena emang katanya kalau misalnya anak-anak pintar, oh kalau anak bisa Rubik katanya pintar. Kelihatannya. Tapi nggak semua kok guys. Sepertinya belum tentu sih. Belum tentu. Karena emang pengen Rubik aja. Iya. Tadi kan kalau dianalogikan sebagai benda. Tapi kalau mahasiswa IT itu adalah karakter film atau kartun. Kira-kira karakter apa yang cocok dan kenapa? Doraemon kah? Karakter film ya. Iya, karakter film. Sebenarnya ini nggak terlalu relate sih. Maksudnya nggak terlalu kok sesuai konteksnya sama apa pertanyaannya. Tapi menurut gue Terminator itu ngegambarin informatik banget sih. I'll be back. Terminator. Dari dia kan robot ya. Robot yang punya kesadaran gitu. Sedangkan yang kita ada sekarang ini kan robot yang nyiptain kan kita kan. Mesin yang bisa berpikir sendiri, bisa berpikir sama keadaan yang dia alami sendiri, logiknya kita tanemin di Terminator. Di robot. Iya. Tapi kalau buat karena konteksnya pertanyaannya tadi gimana? Kalau misalnya informatika itu adalah kartun atau sebuah apa ya film, Nah, karakter iya sih, film. Bisa. Ya Iya kalau sih, yang di benar, kepala karakter gue sih. film. Iya. Karena Dari Nathan? AI, Oh, buat zaman AI. sekarang kan AI kan lagi naik banget nih. AI. Benar. Sebenarnya film Terminator aja kan dibuatnya tahun 2000-an kan. 2000-an. Itu buktinya kalau AI tuh menuju perkembangannya itu pesat banget sampai bisa di-expect kalau nanti bakal ada robot yang bisa punya kesadaran kayak di Terminator gitu. Sama kayak manusia berarti, punya kesadaran. Punya hati juga. Iya, actually ini juga disebut sama salah satu dosen kita, Prof. Voga. Waktu itu beliau punya pertanyaan ke kita kalau teknologi yang paling canggih itu apa? Robot. Iya, salah. Jawabannya manusia. Oh, Karena semua yang diciptain di dunia sekarang itu inspirasinya dari manusia. patokannya dari manusia. Mikrofon dari telinga, speaker dari mulut, Oh, ada everything, juga. semuanya. Ada juga gue semester ini belajar tentang fotografi sama videografi. Yeah. Dosen gue itu dia bilang kalau kamera lensanya itu kenapa berlapis-lapis dan segala macam itu terinspirasi dari mata manusia. Betul. Semuanya yang mau diciptain manusia sebenarnya mau diciptain manusia sendiri. Make sense. Cuman gue baru mikir itu sekarang. Bahkan cara pikirnya, kesadarannya yang dikejar sekarang sama ilmuwan-ilmuwan adalah emosi yang nggak bisa. Itu yang Iya. satu-satunya nggak mungkin. Karena emosi itu nggak Iya. bisa diukur, nggak bisa Iya. dikontrol. Iya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Iya, nggak ada yang mungkin. Nggak tahu kan Nggak tahu ke depannya. 2045 Indonesia emas. Betul. Bener ya? Siapa tahu kita yang nyiptain kan? Iya, tiba-tiba ada yang sama mukanya kayak kita, Iya. pas diketok besi semua tuh dalam. Iya. Itu Aduh, dia. baru kepikiran. Kalau Nathan gimana? Ada analogi lain nggak? Karakter film ya? Karakter film? Mungkin buat karakter film agak bingung sih sebenarnya. Tapi mungkin Doraemon masuk sih. Tadi gue bilang Doraemon juga ya? Tadi lu bilang Doraemon. Menurut gue Doraemon masuk karena gue kurang tahu ya masalah film-filman. Karena Doraemon kan
berkata kayak itu kan dibuatnya di tahun 90-an nggak sih? Apa 80-an ya? Iya kayaknya di 90-an. Itu Udah kayak lama banget. sudah berimajinasi tentang teknologi yang ada di masa depan. Itu kayak benar-benar dia tuh udah kayak kayak ada sebuah ide gitu di pikirannya yang dijadiin film yang mungkin aja tuh bisa direalisasiin jadi teknologi benerannya gitu. Kayak Kalau gitu. oh ya kalau dilihat dari Doraemon banyak banget yang seakan-akan pakai teknologi kayak misalnya Iya. gue penasaran ini sih mesin waktu, bukan mesin waktu, apa? Pintu mana saja. Pintu mana aja. Karena pikiran gue nggak mungkin ini pintu mana aja. Itu kantongnya nggak jauh-jauh, kantongnya bisa nyimpen semuanya. Iya, tapi kalau nanti tiba-tiba di 2060 terus ada itu, kan nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang Iya. tahu. Prediksi Itu yang dia. nyiptain kan abad berapa? 21 ya? Iya, Iya. katanya, Canggihnya ya. iya narasinya sih Iya. Doraemon itu di robot abad 21 21 kan. gitu. Iya. Kayak Iya sih. Atau enggak kalau di Simpson beda ya? Kalau di Simpson kan katanya kalau misalnya di TikTok atau enggak di YouTube itu konspirasi. Oh kalau di The Simpsons 2013 udah terjadi A. Iya, Ternyata prediksi. udah terjadi di 2023. Iya. Itu beda lagi ya? Itu sih. Itu sebenarnya tragedi. Ya Tragedi. cocokologi sih kalau Iya, gua bilang. cocokologi. Karena ya event-event yang kejadian sekarang mungkin dicocok-cocokin aja. Iya sih. Kalaupun memang beneran itu jadi konspirasi sih. Kenapa dia jadi konspirasi? Mungkin karena banyak yang cocok. Banyak yang cocok. Iya. Sekte yang lagi terkenal apa namanya? Bohemian Grove. Apa? Kita jadi ngomongin itu. Oh yaudah, Oke, kita lanjut. Kita ngomongin tentang informatika sekarang. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang informatika, ada satu hal yang gue sebagai orang awam gue agak bingung juga sebenarnya. Apalagi pas dari gue SMA, pas gue lagi nyari-nyari tentang prodi, gue nggak bisa bedain nih sistem informasi sama teknik informatika karena di kepala gue mereka berdua ini sama-sama belajar tentang komputer Iya, juga. sering sekali kita mendapat pertanyaan ini. Teh. Apalagi di sini. Apa bedanya sistem informasi sama teknik informatika? Apa bedanya? Bedanya ya. Kebanyakan tuh orang bahkan menyamaratakan kita sebenarnya. Iya. Bilangnya Sama aja. IT sama aja kan, Sama aja sebenarnya beda. IT. Cuman beda yang Spesifik. Spesifik, bisa dijelaskan kepada orang-orang awam. Mungkin kalau secara general ya, sistem informasi itu kayak tipis-tipisnya dari ilmu komputer digabung sama ilmunya manajemen. Bisnis. Ya, bisnis. Itu menurut gua. Terus kalau informatika dia computer science kan, jadi ya yang detail banget ngedalamin tentang komputer kayak gitu. Tapi- Secara teknis. Maksudnya lebih mendalam itu cuman tentang sistem yang kalian otak-atik gini-gini apa sama perintilan-perintilan kabel-kabelan? Lebih ke materinya sih. Materinya yang lebih dalam, yang lebih luas lingkupnya. Khusus tapi di komputer doang kayak gitu. Tapi kalau biasanya anak informatika tuh ngerti sama kabel-kabelan nggak sih? Ngerti. Ngerti. Harus ngerti. Harus Iya. ngerti. Gue mau nambahin sedikit mungkin Oh, jawabannya boleh, Jonathan. boleh. Karena yang sangat menurut gue signifikan yang ngebedain antara sistem informasi sama teknik informatika, jelas dari namanya di situ ada teknik kan, walaupun udah ditiadakan sama Mas Nadim. Oh iya. Jadi Teknik informatika ini, aja. Ya, informatika di generalisasi gitu. Teknik ini ngelambangin kalau kita tuh masih berkutik sama periferalnya, sama hardware-nya, sama alat kerasnya. Sedangkan kalau sistem informasi lebih ke praktikal yang udah bentuknya software. Contoh misalkan mereka ngedesain web yang Website. tadi udah disinggung sama Nate, kalau dia kan ada singgungan juga sama manajemennya gitu kan. Gimana caranya ngedesain web itu yang efektif tuh kayak gimana gitu. Sedangkan kita yang dari pre-functionnya udah harus kita buat. Contoh, internet ya itu kan butuh kabel internetnya, butuh konfigurasi untuk connect ke komputernya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya antara sistem informasi sama teknik informatika adalah sebelum jadi komputer itu lebih banyak dikutik sama anak teknik informatika, sedangkan setelahnya Udah jadi pre-functionnya teknik, setelahnya itu baru sistem informasi. gitu. Jadi kalau buat simpelnya, kalau biasa mereka sebut tuh informatika itu hardware-nya, Yap, kalau bisa. sistem informasi software-nya. Ya, sistemnya. Sistemnya. Gitu. Iya. Tapi tetap aja kalau misalnya kalian jelasin, banyak aja tetap orang, tetap aja komputer. Iya, gitu emang. Udah jadi Mau dijelasin stereotype juga? ya. Iya. Iya sih, benar. Karena sampai sekarang pas gue dijelasin juga, gue agak sedikit ngerti, tapi emang Ya nggak- ujung-ujungnya bagiannya ujung-ujungnya sedikit lagi. sama aja. Padahal itu totally different banget, Iya. emang benar-benar berbeda. Dan ada
ini nggak tahu sih fakta atau mitos. Gue juga nggak tahu, tapi anak informatika itu emang bisa ngehack ya? Ngehack akun sosmed. Aduh, Oke. Stigma kayak gitu ya. korban. Stigma? Iya, itu korban. Korban fitnah ya? Iya, stigma korban stereotype sih sebenarnya. Oh, stereotype. Mau jawab Teh? Mas Duluan. Oke. Duluan Mungkin karena kebanyakan di film kan digambarin kalau orang jago coding Komputer. ya gitu, dia bisa meretas semua sistem yang ada di dunia ini gitu. Lampu merah, billboard. Iya gitu di apapun nih. Sedangkan dari segi sekuritas aja itu banyak banget cabangnya. Kayak itu terlalu luas buat orang tuh bisa general. Kalau lu anak informatika berarti lu bisa ngehack dong gitu. Kita itu banyak cabangnya. Dari informatika aja bisa ke bagian sekuritas. Tadi kalau mau ngehack itu di bagian sekuritas. Terus bagian software engineer yang ngerawat software, gimana caranya itu nggak ngebug, nggak collapse gitu kan. Berarti emang ada penjurusannya banyak lagi. Kalau masalah tadi pertanyaannya anak informatika bisa ngehack atau enggak, itu stereotype sih gitu sebenarnya. Tapi jujur Mas, udah pernah di chat belum sama temen? Tolong dong IG gue kehack. Nah itu gue baru mau bilang gitu. Soalnya gue pernah nih. Aduh iya lagi. Teman-teman gue IG-nya kehack. Yang gue saranin apa? Ini kayaknya telepon aja ini. Soalnya dia anak informatika. Karena emang stereotipnya emang kuat banget kalau anak informatika itu bisa ngehack. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau misalnya informatika bisa ngehack, ya semua orang bisa aja dihack. Maksudnya sekuritasnya nggak ada gitu, nggak ada, nggak secure. Nggak secure. Jadi kayak, Sebenarnya buat ini ngomongin sekuritas ya. Kenapa bisa kejadian dihack atau ngehack gitu? Karena kita naruh password sih sangat amat mudah untuk dibuka sih. Contoh lu ada unsur nama lu juga, ada unsur tanggal lahir lu. Nah, itu dua. Gampang banget orang buat ngehack, sumpah. Iya Cuman sih. tinggal coba-coba gitu aja. Itu dua doang sih, bener. Ngehack itu bukan cuman sekedar lu ngeretas Sistemnya. gitu. Nggak harus. Lu cuman bisa lihat orangnya, dia lahirnya tanggal berapa, lu namanya coba siapa? Namanya siapa? Iya sih. Iya, kalian semua pasti pada pakai password ya. Gitu. Terus kalau nggak nama, Semuanya lagi. Kalau IG, nggak- email. terus kalau nggak nama sama password apaan lagi? Itu dia kenapa Google udah menyarankan, ini udah banyak nih. Google udah bilang kalau kita harus pakai password yang bahkan nggak identik sama kita. Misalnya nama gue Emma, Iya, gue lu pakai pakai- password Akmal. Iya Akmal. gitu. Kan orang nggak bakal nebak. Nggak bisa Nggak nembak, bakal tapi gue yang ngebak. lupa. Ya Itu kan? dia. Itu PR-nya. Lu mau milih lu gampang lupa tapi gampang dihack. Iya Dan sih. Plus sebaliknya. minus ya, plus minus, Itu plus dia. minus. Sebenarnya itu sih. Kalau ngeretas sistem kayak contoh kasus kemarin Bjorka Ya, itu sebenarnya itu lebih advance lagi karena jatuhnya sistem yang dia hack itu menggunakan sekuritas yang kayak gimana gitu. Itu kalau masuk ke bisa nge-hack atau enggak sih. Oke. Iya, kalau soal Instagram dan lain-lain ya karena kita passwordnya Karena kita juga passwordnya. lemah gitu. ya sih, benar-benar. Identik banget sama kita. Berarti Nanti gampang. Poinnya adalah Nggak bisa. jangan ngechat kita lagi ya kalau misalkan IG kalian kehack. Jangan ngechat. Dan buat orang-orang yang tahu kalau misalnya teman-teman yang informatika, jangan disarankan lagi. Karena kalau gue juga setelah ini gue nggak bakal nyaranin kalian lagi kok. Tapi emang ada beberapa ada yang bisa kok. Ada yang bisa. Teman-teman Iya, gua ada yang bisa. beneran bisa ada. Itu maksudnya bisanya karena emang bisa atau dia kerja Karena dia udah bagian- paham sih. Iya. Contoh kayak Instagram punya sistem sekuritas yang kayak gimana dia udah paham. Udah paham betul. Jadi dia bisa nyari celahnya. Oh pernah. Kalau di Bakri, kalau misalnya kalian sadar beberapa bulan lalu atau nggak tahun lalu ada tuh satu angkatan karena sesuatu dihack Iya. karena DM. Iya. Tahu kan? Karena apa? DM terus buka link. Iya. Oh. Ya. Ya, ada tuh satu angkatan atau enggak satu kelas karena dikirim-kirimin kehack semua. Waduh. Terus kita karena itu teman dekat gue juga, kita nelpon satu orang. Dia ternyata bisa balikin, tapi bukan bener-bener mana nama Instagram lu gue balikin. Bukan kayak gitu. Kayak gimana? Tapi kayak dia tahu celah-celahnya, bener kata Akmal tadi. Dia tahu celah-celahnya kayak misalnya misalnya Emma, gue yang kehack nih. Coba cek lu pakai dua, Device? lu pakai laptop jangan pakai HP, lu Iya. coba ini, terus ada kode apa gitu Buat balikinnya. buat balikinnya. Oh. Sebenarnya Instagram pun udah sadar kalau banyak kejadian case kayak gini dan dikasih solusinya. Nggak perlu lu tanya temen lu yang anak informatika. Gue kayaknya yang kurang baca ya. Iya. Dan temen lu yang bisa itu, Iya. dia udah paham. Instagram tuh udah ngasih sebenarnya. Lu tinggal jalanin masuk ke webnya,
lewat sini nanti dikasih kode sama Instagram Iya. buat balikin kan. Padahal sebenarnya gampang banget ya. Iya. Cuman kita dong yang Kitanya aja nggak yang baca. Nah, ini sebenarnya PR-nya. Kita kan kadang kalau pakai aplikasi atau pakai website ada tuh accept all cookies atau terms and condition-nya Iya. lu agree semua. Iya. Setuju. Iya, Buat agree atau bisa nggak pakai, cookies. langsung lewat buat aja. bisa Ya? masuk, iya. Itu kan lu nggak tahu kalau di dalamnya kalau ada tulisan email dan password kita ambil. Oh Lu iya. nggak pernah baca. Iya sih. Itu. Karena Karena males kita, ya. iya gitu. Biarin lah udah, setuju. Next gitu. Iya sih. Biasanya kalau nggak allow accept all the cookies, Iya. semuanya Gitu. gue pencet kali Iya. itu. Jadi buat kalian Privacy belajar and guys, policy kan? jangan sampai ke hack. Ujung-ujungnya cari temennya informatika Iya. juga. Oh ya, walaupun kita anak informatik juga males buat baca Iya, terms and bener. condition yang ada di Iya Saking sih. banyak privacy ya. and policy banyak banget kan. Tapi setidaknya kalian mengingatkan aja. Ya, tapi kita tahu lah kenapa ya. Kita paham resikonya. Kita tadi bahasnya banyak banget ya. Oh iya, banyak kan nih. Kita Satu topik tuh. satu topik Bisa tuh. juga ya. Kayak kita pindah. Oke. Waktu itu ada juga gue banyak pengalaman tentang informatika nih. Teman gue pengen masuk informatika, tapi dia dari IPS. Pas daftar Bakri, bukan teman gue sih. Maksudnya dia anak SMA. Oke. Gue daftar, pakai kode voucher kebetulan. Oh. Pakai kode voucher MHCGTS 2004. Oh, Nah. sekalian promosi ya? Terus tiba-tiba pas mau daftar nggak bisa pencet. Karena dia nggak dari bisa pencet. IPS, Oh. informatika. Yang di pikiran gue tuh, gue pengen nanya sebenarnya kalau anak IPS nih masuk informatika, walaupun sebenarnya nggak bisa, secara sistemasi apa segala macam nggak bisa. Kalaupun bisa, dampaknya tuh maksudnya apa sih pengaruhnya? Dia nggak bisa beradaptasi kah? Atau dia nggak bisa, dia bakal jadi orang tergoblok lah di kelas karena dia dari IPS. Menurut kalian sebagai anak informatika gimana? Ya Mas, Gimana, Mas? Tadi jawab Mas. anak jawab. IPS. Sebenarnya masuk akal sih kenapa Bakri mungkin ngasih kebijakan kalau anak IPS tuh nggak bisa masuk ke bidang ini. Karena jujur logik dan matematikanya kuat banget. Kuat. Emang Iya. dasarnya, fondasinya. Fondasinya itu. Tapi nggak memblacklist orang-orang IPS buat masuk sebenarnya. Kan Iya. kita nggak bisa ini sih. Dan ini lebih ke praktikal. Kalau menurut gua pelajarannya kayak di bidang kerja nanti ketika lo masuk ke informatika, ya semuanya praktikal. Bahkan lu bisa lihat semua library coding, terus tutorial coding yang ada di YouTube, lu bisa pelajari. Tapi gimana kontekstual ketika lo mengimplementasikan coding itu, lu butuh logic itu Iya sih. yang mungkin lebih kuat atau lebih strongnya itu di anak-anak IPA. Iya di matematika Iya. gitu. Dan mungkin kalau IPS lebih ke sosial. Jadi mungkin anak-anak Iya. IPS cobalah beralih ke ilmu komunikasi atau manajemen, ilmu politik. Tapi di Universitas Bakri. Promosi lagi. Kita pindah. Atau mau ada tambahan lagi dari Ada. Nathan? Ada. Mungkin kalau menurut gua IPS masuk informatika. Nih tadi case-nya di Bakri gitu ya. Di Bakri misalnya. Menurut gue sih sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan IPS mau masuk informatika kalau menurut gue. nggak Karena kalau kita lihat di luar sana, banyak tuh orang sekarang yang di bidang IT kerjanya, ya tuh lah lulusan dari manajemen, bukan dari IPA gitu ya. Bukan dari tadinya IPS, tapi dia malah sekarang jadi di bidang IT lah kerjanya, mau itu mulai dari UI UX, front end, back end, segala macamnya. Dia malah justru bukan dari lulusan informatika. Dia belajarnya dari luar gitu. Dia Entah belajarnya dari- mungkin dari les atau dari Ya, YouTube dan segala macam ya. entah otodidak atau bootcamp segala Karena macam. sifatnya kayak praktikal gitu. sih. Benar. Mungkin di pikiran yang buat sistem itu kayak mungkin informatika itu sesusah itu buat anak IPS. Ya, mungkin matkulnya, Matkulnya ya. ya. Fundamentalnya ya. Iya. Iya. Secara teori iya. Iya. Ya, secara teori ya memang. Mungkin mereka tuh susah buat adjust ke kalian yang sebenarnya udah tahu dasar-dasarnya. Walaupun sebenarnya nggak tahu ya di SMA belajar apa enggak. Kata nggak tahu kan. Nah, kalian ngedengerin Iya. apa enggak tuh gue nggak tahu. Cuman ya mungkin logikanya kayak gitu. Iya. Logikanya oh informatika susah buat anak IPS. Tapi ngomong-ngomong tentang susah, emang informatika sesusah apa sih? Susah, Mas. Relatif lagi kan. Relatif. Iya, ngomongin susah ya. Susah. Nggak susah kan Oke. relatif ya. Ya, Kalau ini kita lebih spesifik kali. Masalah matkul deh. matkul. Matkul. Anak-anak informatika jelas. Iya. Ya, Jelas isinya pasti hitung-hitungan ini bisa lihat nih. Oh iya. Kita ada grafik. Guys, dia lagi podcast sebuah buku. Kebetulan sementara kita lagi ngomong dia sementara coding-codingan. Enggak ya? Gue lagi bercanda, tahu itu. Oh, iya. Ya, sorry, gue nggak tahu. Tapi kita bukan anak informatika yang sambil coding di mana aja sih. Oh, iya. Back to topic. Back to Oke, topic. back to topic Ya, sebenarnya relatif sih. Susah atau enggaknya sebenarnya.
Tapi mungkin untuk memahami atau mengimplementasi codingnya, terus memahami logic gimana cara mesin berpikir. Iya. Lu pernah nonton SpongeBob episode si Squidward lagi jadi mesin? Wah, Kurang lebih kita kayak gitu. agak apa lagi. Jadi mesin. Kita coba berpikir Begitu. jadi ya logiknya logik mesin itu sebenarnya simpel, tapi implementasinya aja yang susah. Gitu. Karena Gua kontekstual. masih nangkep nih. Kontekstual karena contoh misalkan aplikasinya membutuhkan ini deh, login, logout. Ya. Itu kan simple banget kan. Login ya? Kalau udah Masa? lu dah. Oh, bercanda. Oh, gue ya? Sorry, beda. Lanjut. Maaf, guys. Contoh misalkan kasus yang login logout. Itu kalau di breakdown lagi, maksudnya secara logik kita membutuhkan yang pertama datanya user buat masukin input pertama username-nya atau password nih. Terus disimpan ke dalam database untuk dicek, cross check ini bener apa enggak, nanti muncul. Dari situ aja udah banyak banget. Banyak banget. Itu yang maksud gue logiknya, implementasinya yang susah. Logiknya, Karena use case-nya itu banyak pasti. Dari login logout aja nih. Contoh kalau lu salah masukin password, itu kan muncul instruksi baru. Iya. Passwordnya salah nih. Atau muncul lagi forgot password gitu. Iya. Itu Send cabangnya email. dari use case-nya. Beda lagi tuh. Cabangnya lagi. Nanti kalau orangnya inputnya terbalik antara password sama email, sistemnya rusak bisa aja kalau contoh misalkan itu cabangnya. Jadi logiknya aja yang susah sih. Benar. Implementasinya. Emang, aduh, gue baru belajar tentang login logout nih. Gue agak ngeblank dikit. Ya, kalau ya Agak ngeheng kalau HP mungkin gue udah udah mati sendiri. simpel aja sebenarnya. Simpel. Cuman kata orang gini, Relatif. mereka kan bilang informatika itu identik sama coding. Kata mereka, lah codingan kan bisa pertama joki, bisa lewat AI juga. Terus susahnya apa gitu? Kalau AI ya, Ya. karena kita kan lagi-lagi yang tadi gue bilang implementasinya. Kita bilang ke AI ini kita butuh apa? Kita yang harus ngimplement ke dalam sistem ya. Mungkin lebih ke Sesuai kuliahnya sih. konteksnya. Mungkin lebih ke kuliah. Mungkin mereka bilang kuliahnya nggak susah lah. Oh, orang gitu. orang bisa semua cari coding di di internet AI. gitu. Tapi kalau itu benar. Bener. Sebenarnya semua code emang ada. Tapi Iya. emang bener mempermudah sih justru. Iya, mempermudah. Kehadiran AI buat kita mempermudah Mempermudah. tugas Tapi kuliah ya. Tapi balik lagi, itu cuma tugas kuliah, tapi implementasinya yang Implementasinya. susah. Ini udah dikasih tahu AI ini kayak gini. Kita mau masukin ke sistem kita sesuai kebutuhan kita dong. Iya. Lagi-lagi manusia yang harus. Ya sih. Kitanya sendiri Jadi gitu harus guys. Jadi implementasi. yang mudah itu mempermudah matkulnya, bukan mempermudah cara dia kerja. Ya, betul. Betul. Tuh. Keefektifan nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tapi kalau buat tugas emang bener-bener Iya. berpengaruh. Lumayan lah. Lumayan. Ngebantu banget. Kebetulan tadi katanya kita buat di bincang-bincang santunya udah sejam. Hah, seriusan? Bercanda banget tadi. Kaget. Panik dikit tuh. Oh, Jadi enggak, kita enggak. mau pindah ke bincang-bincang serius. Oke. Oke. Ini ada meteor. Bang, udah lah bang. Dari belakang gua lempar, kameranya mati nih. Wah, kita lempar bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ini gue baru nangkep meteor nih. Oke. Gue habis menyelamatkan 2 anak dari teknik informatika. Ini kan udah lihat kita udah ganti segmen ya. Tadi bincang-bincang santuy, kita sekarang ada di bincang-bincang serius. Dan yang pastinya pertanyaan-pertanyaannya bakal lebih serius. Dan jawaban-jawabannya nggak sebecanda tadi ya. Oke. Oh, ini aja udah bercanda. Aduh, Ya? iya lagi. Oke, kita pertanyaan pertama. Sebagai orang yang belajar tentang teknik informatika nih, gimana kalian ngelihat hubungan antara perkembangan teknologi dan privasi data di sosial media? Gimana kita bisa ngatasin tantangan privasi data di era digital ini? Karena kan bisa kita lihat sendiri lah. Tadi kita udah ngobrolin tentang privasi, tentang sekuritas. Gimana caranya kita buat ngelawan tantangan ini gitu? Jadi counternya gimana gitu? Iya, karena kan banyak banget sekarang data-data apapun datanya. Iya. Tiba-tiba beritanya udah diambil sama orang,
udah disebarin sama orang. Itu gimana tuh? Mungkin gue jawab belum? Ya silakan. Mungkin yang pertama kita harus aware juga sih kalau kita nggak bisa kendali banyak sama apa yang udah kita masukin di sosial media. Dan bahkan banyak tren yang ngundang kita buat ngasih tahu hal-hal yang sifatnya privasi menurut gua. Jadi pertama mungkin yang harus diperhatikan teman-teman, awareness kita juga sebagai pribadi gitu. Apa yang mungkin bakal ngebuat makin banyak celahnya buat kita ngasih privasi itu ke orang-orang, ke umum Orang gitu. banyak ya? Iya. Tapi enggak melulu berbicara tentang sistemnya. Kalian Iya. harus gini. Betul. Bicara juga tentang pribadi kalian sendiri. Coba lihat sekarang TikTok, Instagram, kadang-kadang kita ngebagiin informasi pribadi kita. Contohnya misalnya artis lah. Ada beberapa artis yang bilang, gue nggak mau untuk mempublikasi muka anak gue karena takutnya disalahgunakan karena sekarang udah era digital. Tapi masih banyak juga orang-orang, bahkan public figure yang menjadikan anaknya sebagai talent utama, main talent gitu. Jadi sih. mungkin itu maksudnya ya? Iya, maksudnya itu. Jadi yang pertama mungkin yang harus diperhatikan aware sama Harus dari diri kita sendiri. aja dulu. Banyak tren-tren yang kayak gitu soalnya. Dan baru. Ih, contoh yang kata makanan kesukaannya apa nih? Di spill tuh satu-satu. Sekolahnya di mana? SMA, SMP, SD. Oh iya sih bener Itu sih. kan privasi sifatnya. Privasi, siapa tahu Tapi misalnya semuanya disebar. tanggal lahir. Iya. Nama siapa? Oh Iya. Emma, tanggal lahir 21 September 2007 misalnya. Kemudian ya 2006. Misalnya 2006. Mereka udah bisa nebak-nebak kayak, oh berarti password IG-nya Emma 2109-2006. Itu kan contohnya, karena tadi pas kita berbicara tentang password dan segala macam, ya bukan cuma melulu tentang sistemnya, tapi bisa ditebak gitu. Iya. Bisa ditebak. Iya. Jadi mungkin itu ya. Mungkin kalau tanggapan dari gue ada tambahan lagi nih. Boleh. Mungkin kalau masalah data dan privacy ini, menurut gue ada dua pihak sih menurut gue. Pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Pihak pemberi, sebagai pihak pemberi benar kata Mas Akmal, kita tetap harus aware tentang sesuatu yang kita berikan kepada si penerimanya nih. Padahal itu kan kita kayak mempercayakan sesuatu kepada si penerimanya tuh, data-data kita. Nah, menurut gue kalau untuk orang awam benar kata Mas Akmal, awareness. Tapi untuk penerima juga menurut gue ya seenggaknya sebagai penerima tuh kita harus siap menerima data-data tersebut untuk kita jaga, kita lindungin. Karena kan kita harus bisa menjaga trust lah kepada yang memberi gitu kan, biar jadi sebuah kejujuran lah gitu. Cuman faktanya di Indonesia sendiri, bukan sosial media lah ya, di Indonesia sendiri itu lemah masalah Apa aja gitu. keamanan privasi warganya gitu ya. Warganya. Kayak yang kasus Bjorka kan Data ya. ya kayak gitu contohnya. Jadi harapan gue juga sih si penerimanya ini bisa mengimprove lah, improvement biar jadi lebih baik nih buat melindungi data privasi orang lain kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, misalnya gue daftar Instagram. Berarti data-data gue itu disimpan, penerima itu yang dimaksud Instagramnya. Instagram yang bisa dibilang menjaga data-data gue, menjaga privasi gue. Lagi-lagi itu ada di panjangnya terms and condition sama privacy and policy yang udah diberikan sama Instagram. Itu yang kita baca atau enggak? Awal-awal itu. Iya. Oke, berarti misalnya gue isi data pun di bank, bank B apa gitu. Ya, M-banking kan banyak. M-banking atau sekarang mungkin udah apa ya? Sekarang udah terkenal sama apa wallet. Sama kayak Blue, GoPay dan lain-lain. Blue yang BCA digital yang nggak harus ke bank. Ke outletnya, ke banknya kita udah bisa buka gitu. Iya, betul. Kebetulan gue buka juga cuma dari HP, cuma buka KTP, udah saya buka. Mungkin data-data yang kita masukkan di situ, berarti kalau misalnya gue buka Blue, yang menjaga privasi gue pihak dari Blue. Yang dari yang bank tersebut lah ya. Kalau misalnya itu terbongkar, misalnya kesebar, berarti pihak satu-satunya yang harus gue salahkan atau bisa gue salahkan adalah ya itunya. Dia bisa dituntut lah gitu. Bisa dituntut. Istilahnya. Gue baru ngerti kalau itu. Dan apa yang terjadi kalau misalnya, kan kalian sebagai mahasiswa teknik informatika nih, kalau kalian misalnya, kalian cuma berdua, tapi teknik informatika kan banyak banget. Iya, betul. Apa yang terjadi kalau kalian itu nggak ada sama sekali? Nggak ada Lulusan kita. Lulusan kalian atau nggak mahasiswanya nggak ada sama sekali?
Kalau kita Dampaknya nggak apa ada, kira-kira? anak informatika nggak ada. Nyombong lah dikit-dikit kalau. Ya kejadian sih, kayak bocornya data-data yang ada itu harusnya dievaluasi sama anak-anak lulusan informatika, bagian sekuritas. Jadi kalau kita nggak ada ya, perkembangan buat sekuritasnya juga nggak ada, buat software engineer kayak perawatan bug and fixes-nya juga nggak ada. Dan mungkin kita sekarang masih jadi generasi yang gaptek. Iya. Dan mungkin bahkan aplikasinya juga nggak ada. Gitu. Kalau Iya, kita ya? nggak ada. Iya. Aplikasi-aplikasi itu kan ada. Iya. emang dasarnya dari informatika ya? Iya. Nggak ada jurusan lain tuh kalau misalnya aplikasi dan lain-lain. Dulu mungkin elektro nggak sih? Enggak. Pusat. Elektro juga lebih ke hardware yang sifatnya electrical. Elektrikal kan? Iya. Oh. Tegangan tinggi, tegangan lemah dan lain-lain harus. Berarti sepenting itu ya kita ada. Harus Emang ada sepenting gitu. itu kalian buat di era digital ini. Dan itu kan kita udah bahas tentang dampak kalau kalian nggak ada. Dan ini mungkin masih berhubungan pertanyaan yang ini. Peran kalian yang kalian rasakan sebagai anak informatika di tengah-tengah masyarakat yang teknologinya sekarang lagi seberkembang ini. Yang kalian rasakan sebagai anak informatika apa gitu? Perannya. Sebenarnya ada hubungannya nih sama pertanyaan awal Iya. tadi, stereotype ya. Ya stereotip betul. Ekspektasi masyarakat sama anak informatika emang kayaknya terlalu didoktrin sama yang ada di film-film atau yang ada di media sosial gitu. Sebenarnya semua segmen yang ada di zaman digital tuh ya segmennya masing-masing. Bagian software, bagian keamanan sekuritas data. Itu nggak melulu informatika bisa semuanya. Berbau-bau semua teknologi kita semua gitu. Iya. Ya karena kita segmented juga. Bagian apa yang kita bisa itu. Berarti peran kalian sebenarnya emang buat misalnya peran kalian sebagai di masyarakat sebagai orang yang kayak ngajarin mereka tentang informatika, tentang teknologi dan segala macam, tapi nggak melulu ke kalian semua kalau masalah masalah komputer, ke anak informatika aja. Mungkin contoh paling deket ya kayak misalkan kita ke orang tua gitu kan. Generasi kita ke orang tua kita misalkan dia nggak ngerti cara pakai HP atau bikin akun atau segala macem, akhirnya kita juga kan yang ngajarin kayak gitu. Paling cuma sekedar kayak gitu sih. Kalau misalkan ada yang nanya ya kita jawab. Ya kita jawab. Okay. Tapi bener yang tadi yang kata Akmal yang karena mungkin ngelihat dari film terus udah kayak gini, stereotipnya jadi kuat banget kayak gini, gue setuju. Kalau nggak salah di semester 3 gue belajar tentang ada satu teori, gue baru ingat itu teori itu ngebahas tentang persepsi orang karena media. Itu gue belajar di teori komunikasi 2. Kalau mungkin teman-teman yang nonton itu anak ilmu komunikasi pernah belajar. Jadi di teori itu kalau nggak salah belajar gimana apa yang ada di sosial media atau di media itu berpengaruh dengan perilaku kita sekarang. Misalnya kita ngelihat di film copet, penjahat itu tatoan semua. Iya kan? Iya. Pasti. Oh kalau lu mau jadi copet tatoan aja biar perannya mendalami gitu. Terus sekarang coba kita jalan di pasar, kita ngelihat orang yang tato dari leher nih sampai kaki. Copet nih. Iya kan? Betul. Atau enggak misalnya tukang ojek biasanya pakai jaket yang kayak gimana? Kita ngelihat orang cuma duduk di saung doang. Kita bilang, "Mas, ojek, Mas." Padahal belum tentu ojek, siapa tahu lagi nongkrong. Mungkin itu yang bisa kita kaitkan juga dengan ini. Karena film nunjukin kalau informatika itu kayak tadi bisa ngehack, bisa ini, bisa itu. Jadi orang-orang di masyarakat yang sekarang mereka hidupnya adalah film, ya kan? Hidupnya ada drakor, hidupnya adalah movie, itu terpengaruh, terkontaminasi sama ya film-film itu juga. Padahal banyak banget film yang bisa dibilang dilebih-lebihkan lah. Iya kan? Karena buat ya narik audiens juga jatuhnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya agak serius. Ini udah termasuk serius nggak sih? Udah ya? Sudah tadi serius. Lumayan. Seberapa pengaruh perkembangan AI ke prospek kerja lulusan IT? Apakah AI itu jadi kayak penghalang kalian buat kerja atau malah itu yang bikin karena ada AI ini prospek kerja gue makin besar nih, makin melebar? AI. Silakan duluan deh. Menurut gua sangat amat berpengaruh sih. Dan ada dua sisi. Antara AI itu menjadi tuntutan atau sisi sebelahnya itu AI sangat membantu buat kinerjanya. Karena di semua aplikasi sekarang, di semua
platform yang ada di digital yang kita pakai sehari-hari itu pasti diimplementasi by AI. Contoh misalkan Google Search Engine, itu AI yang udah kita gunakan dari kapan tahu tuh Google. Jadi sebagai tuntutan itu kita harus mengimplementasikan sistem AI ke dalam aplikasi kita ke depannya. Ataupun kalau bukan aplikasi ya ke hardware yang mungkin contohnya kayak kamera kayak gini bisa masukin ke AI. Itu dari segi tuntutan. Dari segi kinerja justru sangat amat membantu karena banyak hal yang terkait sama coding dan kontekstual lain kita cari library-nya lewat AI. Gitu. Tapi kalau membantunya iya, tapi apakah karena AI itu membantu malah mengurangi prospek kerja kalian? Misalnya, oh buat di kerja ini tahun 2013 masih perlu nih anak IT, tapi karena udah ada AI, udah ada teknologi, kayaknya udah nggak perlu deh. Untuk anak teknik informatika sih menurut gue nggak bisa digantikan sih. Nggak bisa digantikan? Karena AI nggak bisa tuh masang kabel buat ya gitu kan. Kayak peripheral yang mungkin rusak di antara komponen komputer kan anak informatika yang tahu. Kalau kita tanya AI ya mungkin dia tahu, tapi yang mau ngerjain siapa? Gitu. Eksekusi ya, balik lagi eksekusi. Iya, kita tetap butuh human sih. Itu topik bagus sih kalau ngomongin AI. Iya. Kalau kita ngomongin AI bisa 30 menit sendiri nih. Bisa sejam lebih. Sejam lebih. Iya. Tapi mungkin itu ada di segmen lain lah. Iya. Kalau dari Nathan mungkin ada pendapat lain atau? Kalau dari gue mungkin nggak ngaruh ya, benar sama kayak Mas Akmal, nggak ngaruh. Apalagi kadang ada yang ngomong kan kayak AI itu bakal gantiin anak-anak informatika gitu. Kayak kerjaan buat anak informatika itu udah nggak ada gara-gara ada AI kayak gitu. Sebenarnya menurut gue enggak sih. AI aja yang bikin programmer, yang jalanin program. Jadi pasti dalam ngebuat sesuatu, apalagi ada seorang programmer yang atau sekelompok programmer yang ngebuat AI, pasti mereka udah mikirin dong, kayak pisau lah, bisa digunain sebagai apa nih, kira-kira bakal bahaya atau enggak atau segala macamnya, pasti itu bakal dikontrol juga gitu loh. Makanya itu bisa ada gitu sekarang. Jadi menurut gua nggak akan tergantikan karena tetap berkata maksimal eksekusi, tetap kita juga yang eksekusi apapun bidangnya, cuman itu bakal membantu gitu. Ya kalau mungkin nanti AI berkembang bisa lebih jauh lagi. Ya kayak tadi kita bilang, kita kan nggak tahu ya AI itu seberkembang apa di masa depan. Betul. Kita bicara di 2024. Iya. Ya, kita nggak tahu 2020 Terminator gitu. Waduh, ini AI nih. Iya. Kita kalau wah, ada yang ngebor. Iya. Ini suara apa ini ya? Tapi nggak apa-apa lah. Kayak itulah kita berbicara tentang AI. Mungkin tadi sama kayak Akmal bilang, ini di 2024 kita ngomong gini. Tapi kalau kalian putar videonya BBS Podcast 2024 ini di tahun 2035, kalian pasti ngerasa, wah, sorry ya, tapi goblok banget nih orang bilang nggak relate nih. Itulah orang-orang, karena teknologi juga banyak orang kayak gitu. Misalnya di 2024 ini deh, contohnya, gue banyak ngelihat artis, apalagi biasanya yang jadi korbannya artis. Misalnya artis atau politikus. Misalnya di 2012 dia ngomong A, di 2024 dia ngomong B. Ya menurut gue wajar-wajar aja karena terpaut waktu 12 tahun pikirannya nggak berubah. Nah ini masuknya ke efek AI itu sih menurut gue. Iya. Karena jadi nurunin literaturnya orang-orang. Jadi nggak baca. Iya, jadi nggak tahu. Padahal mukanya dari 2012 kurus banget. Pas 2004 udah agak berisi, masih aja katanya ini, sekarang bilangnya ini. Jilat lu udah sendiri. Walau udah 12 tahun lalu tuh video 12 tahun lalu. Nah itu salah satu dampak negatif dari teknologi juga ya? Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi ya kultural emang di masyarakat kita sekarang emang kayak gitu. Minim sih literasi. Jadi buat kalian teman-teman yang ngelihat video ini di 2024 atau mungkin kalian bakal lihat video ini di 2045 di masa kejayaan Indonesia, jangan sampai salah artikan. Karena mungkin tiba-tiba udah ada mobil terbang, kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi. Kayak proyek yang di IKN kan, mobil taksi terbangan. Taksi terbang. Gitu, ada yang tahu, oh itu kan? Ada taksi terbang. Di IKN. Nah itu aja katanya. Baru dengar. Ini baru 2024. Siapa tahu emang bener-bener ada, kita nggak tahu. Jadi itulah buat teman-teman perbanyak membaca. Betul. Biar kita nggak susah-susah buat bukan ngajarin lagi, itu terlalu. Maksudnya biar anak informatika kerjanya nggak kebanyakan. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari sesi bincang-bincang serius ini. Apa, ini bukan pertanyaan sih, lebih ke apa harapan kalian aja. Apa harapan kalian buat mereka yang ingin mendalami IT, bukan cuman yang teknik informatika ya, ataupun yang nggak kuliah tapi pengen, general, general, yang pengen mendalami IT
Dan mungkin ada tips untuk mereka yang mempersiapkan diri untuk masa depan di teknologi dan untuk dunia yang berkembang ini. Ini kalian punya tips kah? Atau gimana? Langsung kepikir di kepala gue adalah Apa? yang dibilang sama Pak Guson, Apa tuh? adaptif. Adaptif. Karena apa? Karena perkembangan teknologi sama perkembangan waktunya sangat signifikan. Kemarin kita biasa aja. Kemarin AI tuh ada dari 2000-an awal. 2000 Tapi awal. sekarang pesatnya tuh sampai jauh banget gitu. Gue baru ngerasain itu apa, misalnya Kayak chat tadi GPT kita bilang, baru. iya. Tapi kita udah ngerasain manfaat jauh banget dari yang sebelumnya gitu. Kayak tadi 2045 bisa kita naik mobil terbang kan. Makanya kita harus dituntut kalau teman-teman yang mau mendalamin IT ya kita harus adaptif sama perkembangannya. Jangan apa ketinggalan justru sama perkembangannya gitu. Intinya balap-balapan Iya. lah. Jangan sampai teknologi mendahului kita. Contohnya kalau kita nggak adaptif ya kayak tadi Emma bilang yang kemarin ngomong ini padahal dia Iya, nggak baca padahal itu 12 tahun lalu. video kapan gitu kan. Kita harus adaptif sama perkembangannya gitu. Itu kuncinya. Kalau teman-teman pengen mendalami IT, apalagi di zaman yang seberkembang ini, yang perlu kalian perhatikan adalah adaptif. Kalian harus punya jiwa yang adaptif. Iya. Kalau dari Nathan? Kalau dari gua mungkin ini ya, kalau misalkan secara general mau ngedalamin IT, misalkan masih SMA misalkan. Masih SMA. Kondisinya masih SMA, dia mau nyiapin karirnya lah. Menurut gue dia harus bisa cari informasi terlebih dahulu tuh waktu SMA. Untuk lebih mengenal lah IT itu kayak gimana, komputer tuh kayak gimana. Karena kan mungkin prospeknya kan lagi bagus kan katanya ya. Jadi persiapan awal ya mungkin niat aja sih dulu, kemauan. Kalau emang ada kemauan buat belajar, pasti bisa belajar pelan-pelan gitu kan. Walaupun masih SMA gitu. Buat biar matang lumayan matang di kuliah. Jadi disiapin dari jauh-jauh buat belajar kayak gitu. Terus dari itu kan karena tadi kayak Mas Akmal bilang teknologi kan berjalannya cepat tuh. Terus cepat, adaptif. Berarti kita juga harus ada rasa ingin tahu yang lebih untuk biar nyari informasi itu biar kita nggak ketinggalan kayak gitu sih. Jadi buat belajar ya resource banyak di internet. Kalian bisa research banyak di internet kayak gitu buat belajar segala macem. Mungkin kayak gitu aja sih. Terus kalau kalian misalkan masih SMA bingung mau kuliah di mana, di Bakri ada teknik informatika. Betul. Ya kan Mas? Masuk. Bener sih kata Nathan tadi, kalau misalnya pengen masuk di jurusan apa aja itu kalau kalian mau kalian bisa, there is a will, there is a can. There is a way. There is a can. Maaf guys, so Inggris. Jadi gitu aja. Terima kasih buat Nathan, terima kasih buat Akmal dari program studi informatika. Informatika ya, nggak teknik lagi. Iya. Ya, buat informatika. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan berbagi banyak banget ilmu, karena dari tadi bukan cuma kalian setelah ini bakal dapat informasi yang yang banyak informasinya. Karena gue dari tadi pun dari awal sampai sekarang gue kayak masih ternyata informasi yang ini yang gue dapetin ini sebenarnya bisa gue dapetin di sosial media atau di Google dan lain-lain, tapi gue aja yang nggak baca gitu. Jadi buat kalian tonton terus BBS Podcast episode ke-5, ke-6, ke-7, dan mungkin kalau kalian belum nonton episode yang pertama bisa dari pertama sampai ke-4, karena apapun topiknya santai atau serius kita bincang sampai lulus. Dadah.